sahabat Rumah Belajar, kita ketemu lagi pada pembelajaran yang baru. Kali ini kita akan belajar tentang tata nama senyawa. Tata nama senyawa kali ini kita bahas secara khusus tentang tata nama senyawa biner. Tata nama senyawa biner. Apa sih yang dimaksud dengan senyawa biner? Oke, kita akan bahas pengertian tentang senyawa biner. Senyawa biner adalah senyawa yang hanya terdiri dari dua jenis unsur, misalnya air H dengan O, amonia N dan H, dan metana C dan H. Bagaimana sih penggolongan dari senyawa biner? Apa sih golongan yang termasuk senyawa biner? Yang pertama, senyawa ion. Yang kedua, senyawa kovalen. Apakah ada aturan dalam pemberian nama senyawa biner? Iya, ada. Aturan yang digunakan dalam tata nama senyawa biner yaitu aturan IUPAC atau International Union Theory. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama tentang tata nama senyawa ion. Di kelas 10 semester 1 Anda sudah belajar tentang ikatan kimia termasuk dengan senyawa ion. Senyawa terbentuk dari unsur logam dengan non-logam dengan cara satu elektron. Nah, aturan penamaannya, karena ada senyawa biner, berarti ada dua unsur. Nama pertamanya itu pasti logam, yaitu disebutkan nama logamnya. Nama kedua non-logam ditambahkan ini. Nah, contohnya, ini garam. Nah, garam atau NaCl tadi terdiri dari dua Na dengan Cl. Na namanya natrium, Cl namanya klor. Ditambahkan anhidrida, sehingga nama dari NaCl tadi adalah natrium klorida. Oke, contoh yang berikutnya tentang tata nama senyawa ion. Contohnya seperti MgCl2. Nah, ada dua unsur kan di situ. Unsur yang pertama itu adalah logam, namanya adalah magnesium. Unsur yang kedua itu Cl, namanya adalah klor. Ditambahkan airan ida, sehingga nama dari MgCl2 itu adalah magnesium klorida. Bagaimana memberi nama untuk senyawa ion yang memiliki bilangan oksidasi atau bilox lebih dari satu? Sama seperti senyawa ion pada umumnya, kalau senyawa yang bilangan oksidasinya lebih satu, kita akan memperhatikan bilangan oksidasinya. Dituliskan nama logam, dituliskan bilangan oksidasinya, plus non-logamnya ditambahkan airan ida. Contohnya untuk CuCl, namanya adalah tembaga 1 klorida. Kenapa? Karena Cu memiliki bilangan oksidasi 1. Pembahasan berikutnya adalah tentang nama senyawa kovalen. Di kelas 10, Anda juga sudah belajar tentang ikatan kimia. Nah, senyawa kovalen itu terbentuk dari unsur non-logam dan non-logam dengan cara pemakaian elektron bersama. Aturan penamaannya bagaimana? Karena senyawa biner berarti ada dua unsur. Jadi nama unsur yang pertama itu nama non-logamnya, kedua juga diikuti dengan nama non-logam dari amida. Nah, jika pasangan unsur bersenyawa melebihi lebih dari satu, maka dibuat awalan menggunakan nama Yunani. 1 untuk mono, 2 untuk di, 3 untuk tri, 3 untuk tetra, 5 untuk pentra, dan seterusnya. Contohnya untuk CO. Contohnya CO. CO namanya adalah karbon monoksida. Sebenarnya O itu adalah oksigen, tetapi diganti dengan ida, gennya dihilangkan. CO2 namanya adalah, kalau untuk C tidak usah disebutkan awalannya, disebut karbon, tapi kalau ada oksigennya itu dioksida, jadi namanya karbon dioksida. Kita akan membahas tentang tata nama senyawa. Dalam memberikan nama senyawa biner, perlu diperhatikan unsur penyusun dari senyawa tersebut agar memudahkan dalam memberikan nama. Contohnya, jika dia tersusun dari non-logam dengan non-logam seperti NO2, aturannya N ada 1, berarti dia nitrogen. Perlu diberikan awalan karena O ada 2, namanya dioksida. Kalau CaCl2 tersusun dari logam dengan logam, namanya kita buat kalsium klorida, kalsium diklorida. Mana yang lebih benar?
Ya, namanya yang benar adalah kalsium klorida. Kenapa kalau di klorida salah? Karena kalau dia senyawa ion tidak perlu diberi awalan untuk unsur yang kedua. Nah, bagaimana kalau nama senyawanya diketahui? Gimana sih nomor kimianya? Nah, yang perlu diperhatikan adalah nama unsur pertama dari senyawa yang terbentuk, apakah dia termasuk logam atau non-logam. Contohnya, di nitrogen oksida. Nitrogen itu non-logam, oksigen itu non-logam juga, berarti dia karena ada di untuk nitrogen jadi rumusnya N2. Natrium oksida. Natrium oksida itu natrium itu masuk logam, pasti dia adalah senyawa ion. Ini Na2O rumus kimia. Oke sahabat rumah belajar, sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa.